Miskah, seorang menantu sederhana, terus-menerus dicurigai mandul oleh ibu mertuanya yang serakah. Tekanan dan hinaan bertubi-tubi membuat Miskah terpuruk, apalagi suaminya mulai menjauh dan menunjukkan ketertarikan pada pelakor kaya yang menjanjikan status dan harta. Saat Miskah hampir saja diusir dan dibuang ke pulau terpencil demi menghilangkan masalah, tak disangka kakaknya, Letkol TNI AL yang kuat dan berwibawa, tiba-tiba datang dan langsung melakukan. Namaku Miskiah. Aku menikah dengan Raffi sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu pernikahan kami sederhana, tanpa pesta besar, tanpa hiasan mewah, tapi penuh cinta. Atau setidaknya aku percaya begitu. Aku tinggal di rumah mertuaku sejak hari pertama menikah. Rumah besar, bercat putih gading, dengan 2 lantai dan halaman yang luas. Tapi tak ada satu sudut pun yang membuatku merasa seperti di rumah sendiri. Semuanya terasa dingin. Yang paling sering membuat hatiku tercabik adalah cara ibu mertuaku memandangku. Namanya Bu Ramlah. Ia perempuan yang keras, tajam kata-katanya, dan matanya seakan tak pernah bisa menyembunyikan rasa curiga. Setiap pagi, saat aku menyeduh teh atau menyiapkan sarapan, ia akan duduk di meja makan dan melirikku seolah-olah aku ini hama yang merusak hidup anaknya. Sudah 2 tahun, masih juga belum isi. Badan sehat, makan cukup, tapi kosong terus. Kamu yakin gak ada yang salah di badanmu? Kalimat itu menusukku seperti sembilu. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata sambil menjawab lirih. Saya dan Raffi belum sempat periksa, Bu. Belum sempat, udah 2 tahun, bukan 2 minggu. Apa kamu pikir saya mau punya menantu mandul? Hatiku remuk. Tak ada pembelaan dari Raffi. Dia hanya diam, sibuk dengan ponselnya. Pura-pura tidak mendengar. Dulu dia selalu membelaku, tapi entah sejak kapan dia mulai berubah. Dingin, jauh, tak lagi peduli. Aku masih ingat, dulu dia memelukku erat di malam pertama kami. Katanya aku adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Tapi sekarang, dia bahkan tak mau menyentuhku. Setiap malam, kami tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti 2 dunia yang berbeda. Suatu malam, aku memberanikan diri menyentuh lengannya, berharap ada kehangatan. Tapi ia justru menarik selimut dan memunggungiku. Aku menangis diam-diam malam itu. Dalam gelap, hanya suara detak jam dinding dan isak yang kutahan yang terdengar. Hari demi hari, tekanan makin terasa. Bu Ramlah tak pernah berhenti menyinggung soal anak, menyalahkanku atas segala hal. Bahkan saat Raffi pulang larut malam, ia menyindirku seolah-olah itu salahku. Kalau istri bisa menyenangkan suami, gak mungkin suaminya lebih betah di luar. Mungkin dia bosan sama kamu, Miskiah. Aku ingin membela diri, tapi apa gunanya? Suaraku selalu dipatahkan, dianggap pembelaan tak penting. Puncaknya, suatu pagi aku mendengar percakapan Bu Ramlah dengan seseorang lewat telepon. Suaranya tak terlalu keras, tapi cukup jelas untuk kudengar dari balik pintu kamar. Kalau perempuan itu terus-terusan mandul, kita buang saja. Ada yang lebih cocok buat Raffi. Dia cantik, muda, dan yang penting, tajir. Bisa angkat derajat keluarga. Nafasku tercekak, dadaku sesak. Aku tak tahu siapa perempuan yang dimaksud, tapi hatiku menjerit. Aku masih mencintai Raffi. Aku masih ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi mereka seolah ingin menyingkirkanku. Di tengah kegalauan itu, satu-satunya tempatku bersandar hanyalah doa. Setiap malam, aku memohon kepada Tuhan, kalau memang aku bersalah, tunjukkan di mana salahku. Kalau aku benar, tolong kuatkan aku. Tapi pertanyaannya terus berputar di kepalaku. Apa salahku sampai diperlakukan seperti ini? Dan lebih dari itu, satu pertanyaan yang paling menakutkan. Apa mereka benar-benar berniat membuangku? Pagi itu, matahari belum tinggi saat aku mulai menyiapkan sarapan. Tanganku sibuk mengiris bawang, tapi pikiranku melayang-layang. Kata-kata Bu Ramlah semalam masih berputar di kepala. Tentang perempuan yang lebih cocok untuk Raffi.
Siapa dia? Dan benarkah Raffi memang sudah punya seseorang? Aku mencoba menepis semua pikiran buruk itu. Tapi semakin kutolak, semakin kuat bayangannya menggerogoti hatiku. Saat nasi hampir matang, suara langkah kaki Bu Ramlah terdengar dari arah tangga. Aku langsung memperbaiki posisi duduk, menyambutnya dengan senyum kecil. "Selamat pagi, Bu." Ia tidak menjawab, hanya melirikku sekilas, lalu duduk di kursi makan. "Sudah jam segini baru masak," katanya datar lalu mendenges. "Gak heran kalau kamu gak bisa ngurus suami. Masak pagi aja molor begitu." Aku menunduk. Padahal aku sudah bangun sebelum azan subuh. Tapi entah kenapa, semua yang kulakukan di matanya selalu salah. Tak ada yang cukup baik. Anak perempuan zaman sekarang bisanya cuma dandan, badan langsing, tapi otak kosong. Gak bisa ngasih cucu, gak bisa bahagiain anak saya. Buat apa kamu di sini? Aku terdiam. Suara panci di atas kompor seolah lenyap. Ruangan yang biasanya hening mendadak sesak dengan hawa dingin dari kata-katanya. Air mataku menggenang, tapi aku menahannya. Aku tak ingin terlihat lemah. Tidak lagi. Tepat saat aku hendak menyendok nasi ke piring, Raffi turun dari lantai atas. Ia memakai baju kerja, wangi parfum maskulinnya menyeruak di udara. Aku refleks tersenyum. "Mas, sarapan dulu ya." Namun dia hanya menoleh sebentar tanpa ekspresi. Lalu duduk di sebelah ibunya. Bu Ramlah dengan sigap mengambil alih piring dan menyuapi Raffi seolah aku tak ada di situ. "Makan yang banyak, Nak. Kamu tuh makin kurusan. Jangan sampai sakit karena terlalu banyak pikiran," ucapnya manis sambil sesekali melirikku arahku tajam. Aku mematung. Seperti bayangan. Seperti pembantu yang tak dianggap. "Makanya, kamu harus mulai mikirin masa depan. Gak semua perempuan cocok jadi istri, apalagi yang cuma bawa badan doang." Aku tahu itu ditujukan padaku, tapi Raffi hanya menunduk, tidak membela, tidak juga menegur. Itu yang paling menyakitkan. Dulu, dia akan memegang tanganku dan bilang, "Abaikan ibu, aku percaya padamu." Sekarang, bahkan menyebut namaku saja ia enggan. Setelah mereka selesai sarapan, aku memberanikan diri bertanya dengan suara lirih. "Mas, malam ini pulangnya jam berapa?" Raffi menoleh pelan, sejenak terlihat ragu, lalu menjawab tanpa menatap mataku. Lembur. Satu kata yang sudah terlalu sering keluar dari mulutnya belakangan ini. "Aku tungguin ya," ucapku, mencoba bertahan. Tapi Bu Ramlah langsung menyambar. "Gak usah sok perhatian. Dia bukan pulang buat kamu. Kamu pikir dia masih nyaman tinggal sama istri kayak kamu?" Aku benar-benar tidak tahan lagi. Langkah kakiku berat saat masuk ke kamar. Kututup pintu perlahan, lalu duduk di pinggir ranjang. Tangisku akhirnya pecah juga. Aku bukan wanita sempurna, aku tahu. Tapi aku sudah mencoba. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, wanita yang kuat. Tapi, sampai kapan aku harus kuat sendirian? Sampai kapan aku terus dicap mandul, dicurigai, dihina tanpa pernah diberi ruang untuk menjelaskan? Tiba-tiba notifikasi di ponselku berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak tak karuan. "Kalau kamu ingin tahu siapa yang merebut suamimu, datang ke kafe Mawar jam 5 sore. Datang sendiri." Aku menatap layar ponsel itu lama. Tangan gemetar. Siapa ini? Dan
Benarkah Raffi memang sudah punya seseorang? Pukul 4:30 sore, aku masih duduk di kamar, menatap pesan misterius itu dengan perasaan campur aduk. Berkali-kali aku membaca ulang isi pesannya, berharap itu cuma lelucon iseng. Tapi entah kenapa, firasatku mengatakan ini bukan sembarang pesan. Kalau kamu ingin tahu siapa yang merebut suamimu, datang ke kafe Mawar jam 5 sore. Datang sendiri. Kupandangi bayanganku di cermin. Wajahku terlihat pucat. Mata sayu dan lesu, bibirku kering. Aku bukan perempuan yang menarik lagi, pikirku lirih. Tapi bukan karena aku tidak peduli. Aku hanya lelah bertahan di tengah badai, sendirian. Dengan langkah pelan dan hati berdebar, aku keluar rumah. Aku bilang ke Bu Ramlah kalau mau ke warung membeli bumbu dapur. Ia hanya mendengus tanpa mengangkat kepala. Mungkin diamnya itu adalah berkah kecil hari ini. Langit mulai berubah jingga saat aku tiba di kafe Mawar. Letaknya agak tersembunyi di pojok kota, jauh dari rumah. Aku memilih duduk di sudut ruangan dekat jendela, menanti dalam cemas. 15 menit berlalu, lalu 20, dan akhirnya mataku menangkap sosok yang familiar di luar jendela. Raffi. Hatiku bergetar. Ia datang. Tapi siapa yang mengirim pesan itu? Tapi detak jantungku berhenti sejenak saat aku melihat Raffi tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang perempuan muda, cantik, putih, rambut panjang berkilau. Pakaiannya modis dan wangi parfumnya terasa sampai ke tempatku duduk. Aku tidak salah lihat. Mereka tertawa. Raffi terlihat jauh lebih hidup. Sorot matanya hangat. Senyumnya tulus. Tidak seperti di rumah saat bersamaku. Tanganku mengepal di bawah meja. Tapi aku tak sanggup berdiri. Aku hanya bisa menatap mereka diam-diam dari kejauhan. Seolah menonton film yang memerankan kehancuran rumah tanggaku sendiri. Perempuan itu menggandeng tangan Raffi, lalu menyentuh pipinya, tanpa penolakan. Raffi hanya tersenyum. Tidak menolak. Tidak menyingkir. Tidak merasa bersalah. Air mataku jatuh pelan di pipi. Rasanya sesak, seperti ada yang menghantam dadaku bertubi-tubi tanpa ampun. Lalu ponselku bergetar lagi. Itulah perempuan yang dibela oleh ibu mertuamu. Namanya Dinda, anak pengusaha kaya raya yang baru saja membuka cabang usaha di kota ini. Hati-hati, mereka sedang merencanakan sesuatu di belakangmu. Aku menghapus air mata dengan cepat. Mataku tak lepas dari mereka. Setiap gerak-gerik Raffi, setiap sentuhan si perempuan itu, semuanya terasa seperti luka yang ditorehkan perlahan ke kulitku. Menyakitkan, tapi nyata. Tak lama, mereka keluar dari kafe. Aku masih duduk diam. Rasanya tubuhku gerak untuk bergerak. Tapi satu hal yang kini mulai jelas, aku bukan hanya dicurigai mandul. Aku sedang dipersiapkan untuk disingkirkan. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Rumah besar yang selama ini terasa dingin, kini seperti jeruji besi yang mengurungku. Raffi belum pulang. Bu Ramlah masih menonton sinetron di ruang tengah. Ia melirikku sekilas, lalu bertanya dengan nada menyindir. Belanja bumbu kok lama banget? Aku hanya menjawab pelan. Macet, Bu. Ia mengangguk, lalu kembali menatap layar televisi. Dalam hati aku ingin bertanya, Bu, Ibu tahu semua ini kan? Tapi aku terlalu takut. Terlalu sakit untuk mendengar jawaban yang mungkin jauh lebih menyayat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kupeluk bantal erat-erat, berusaha menahan tangis. Di luar kamar, suara tawa Bu Ramlah dan adik iparku bersahut-sahutan. Seolah tak ada apa-apa yang salah dalam rumah ini, kecuali aku. Kenapa Mas Raffi berubah? Apa aku kurang baik? Apa karena aku belum bisa kasih anak? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Tapi jawabannya selalu kembali ke satu hal. Aku dianggap tidak berguna.
Paginya, saat aku bangun dan turun ke dapur, Bu Ramlah sudah duduk dengan kopi di tangannya. Ia menatapku dari ujung meja dan membuka pembicaraan dengan senyum mengejek. Tadi malam Raffi bilang kamu jalan-jalan sendiri sampai malam. Istri kayak kamu pantasnya tinggal di mana ya? Kalau bukan bisa ngurus suami, ngurus rumah juga nggak becus. Aku memandangnya kosong. Untuk pertama kalinya, aku tidak membalas sepatah-patah pun. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu semuanya akan semakin buruk. Dan mungkin aku sedang bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari ini. 2 hari setelah kejadian di Kafe Mawar, aku mulai merasakan perubahan yang lebih nyata di dalam rumah ini. Perubahan yang tak bisa lagi kutolak keberadaannya. Pagi itu, saat aku sedang menyapu halaman, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Warnanya hitam mengkilap, plat nomornya jelas bukan kendaraan biasa. Beberapa tetangga yang sedang lewat menoleh penuh penasaran. Dari dalam mobil itu, turunlah seorang perempuan berpenampilan mencolok. Rambutnya lurus berkilau, lipstik merah menyala, dan pakaian mahal yang jelas bukan berasal dari pasar tradisional. Dan saat ia tersenyum ke arah rumahku, hatiku seolah runtuh. Itu dia, perempuan itu, Dinda. Perempuan yang kulihat menggandeng tangan Raffi di Kafe Mawar. Aku terpaku di depan pintu pagar. Sapu masih tergenggam. Tapi sebelum aku sempat berkata apapun, Bu Ramlah muncul dari dalam rumah. Dinda sayang, masuk ayo, sudah ditunggu. Nada suaranya berubah lembut, ramah, hangat, seperti menyambut tamu agung. Aku hanya bisa berdiri membeku. Jantungku berdebar kencang. Dinda melangkah masuk melewatiku tanpa menyapa. Hanya senyum tipis yang entah kenapa terasa sangat menampar. "Permisi, Mbak siapa ya?" katanya dengan nada ringan tapi menyengat. Aku tak menjawab. Bu Ramlah justru yang jawab cepat. "Oh, itu cuma Miss Kia. Biasa, suka bantu-bantu di rumah." Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Cuma Miss Kia. Satu kalimat itu merontokkan seluruh harga diriku. Aku bukan pembantu. Aku istrinya Raffi, menantu sah di rumah ini. Tapi hari itu, posisiku dilenyapkan begitu saja. Dinda duduk di ruang tamu seperti ratu. Bu Ramlah sibuk menyuguhkan kue dan teh manis. Mereka tertawa-tawa membicarakan berbagai hal, bisnis, properti, hingga rencana pembukaan butik baru. Dari balik dapur, aku mendengar semuanya. Raffi tuh sebenarnya anak yang pinter. Sayang, belum ketemu jodoh yang bisa dorong dia lebih maju, ucap Bu Ramlah. Kalau aku sih, Bu, maunya cari pasangan yang punya visi, bukan cuma duduk diam di rumah, sahut Dinda dengan senyum tajam. Kata-kata mereka seperti pisau yang mengiris pelan tapi dalam. Siangnya, Raffi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia langsung menemui Dinda di ruang tamu. Senyum itu, senyum yang tak pernah lagi ia berikan padaku. Tanpa malu, tanpa ragu, ia duduk di samping perempuan itu sambil berbincang akrab. Bu Ramlah memperhatikan mereka dengan wajah bahagia, seolah sedang menyatukan pasangan impian. Aku hanya bisa mengintip dari sela tirai. Hatiku remut, tapi air mata tak lagi mau keluar. Mungkin karena aku sudah terlalu sering menangis, hingga rasanya kering. Sore harinya, setelah Dinda pergi, aku memanggil Raffi ke kamar. "Mas, aku boleh tanya sesuatu?" Ia terlihat malas menoleh. "Apalagi Miss Kia?" "Perempuan itu, Dinda. Kamu serius sama dia?" Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab dingin. "Dia beda sih ya. Dia tahu cara dukung aku.
Dia punya jaringan, punya koneksi. Beda sama kamu yang cuma bisa masak dan bersihin rumah. Ucapnya menghantam aku lebih keras dari tamparan. Jadi aku ini gak cukup? Tanyaku lirih. Raffi berdiri. Aku capek sih ya. Kita sudah 2 tahun nikah, tapi kamu belum juga ngasih aku keturunan. Hidupku gak bisa stuck di tempat. Aku mengangguk pelan. Tak ada lagi yang bisa kubantah. Baginya nilai seorang istri hanya sebatas kemampuan melahirkan dan menyongkong ambisi. Jadi kalau memang itu alasannya, kamu maunya apa? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Raffi berdiri. Kamu pikirin sendiri. Tapi jangan salahin aku kalau nanti ibu ngambil keputusan. Karena aku juga udah ndak sanggup terus pura-pura bahagia. Dan malam itu, aku kembali tidur sendiri dengan tubuh bergemetar dan hati porak-poranda. Keesokan harinya, Bu Ramlah menyodorkan map berisi berkas ke tanganku. Tanda tangan sini cuma formalitas. Mulai sekarang, kamu pindah ke rumah kebun dulu. Istirahat, jauh dari masalah. Rumah kebun? Aku tahu tempat itu. Sebuah rumah kosong di pulau kecil yang hanya bisa dicapai dengan perahu. Jauh dari mana-mana, sepi, tak ada sinyal, tak ada tetangga. Tempat orang-orang membuang barang yang tak lagi dibutuhkan. Tanganku gemetar. Bu, saya bukan barang rusak yang bisa dibuang. Tapi Bu Ramlah hanya tertawa kecil. Justru karena kamu bukan siapa-siapa, jadi nggak perlu banyak protes. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku ingin melawan. Tapi suara hatiku berkata, tunggu Sia, ini belum selesai. Kau belum kalah. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan, sinar matahari pun tampak enggan masuk ke dalam rumah. Aku duduk termenung di sudut dapur. Map berisi surat pengasingan masih tergenggam erat di tangan. Lembar demi lembar berisi pernyataan formal yang menyamar sebagai istirahat sementara di rumah kebun. Tapi aku tahu, maksud mereka bukan untuk memberi waktu, melainkan membuangku perlahan. Bu Ramlah berjalan mondar-mandir sambil menelpon seseorang. Nada suaranya riang. Iya Pak Haji, betul. Besok pagi. Iya, tinggal antar saja. Tapalnya sudah siap. Kapal? Jantungku mencelos. Raffi duduk di meja makan, tak berkata apapun. Matanya terus menatap layar ponsel, seolah dunia di sekitarnya tak penting lagi. Seolah aku yang pernah ia peluk dengan cinta, kini tak lebih dari beban. Aku memberanikan diri mendekat. Mas, aku mohon, jangan kirim aku ke sana. Ia mendongak perlahan. Wajahnya datar, tak ada empati. Sudah terlambat sih ya. Ibu sudah atur semuanya. Lagi pula, kamu sendiri yang bilang butuh waktu menenangkan diri kan? Aku menggeleng. Bukan seperti itu maksudku. Tempat itu jauh, terpencil. Aku bukan tahanan. Bu Ramlah menyela dari belakang. Kalau kamu sadar diri dari awal, kamu gak akan sampai pada titik ini, Miskiah. Sadar diri? Tanyaku lirih. Iya, perempuan yang tidak bisa ngasih cucu, tidak bisa bikin anak saya bahagia. Apalagi gunanya kamu di sini? Mau sampai kapan kamu duduk ongkang-ongkang kaki sambil berharap dikasihani? Setiap katanya seperti cambuk di punggungku. Aku bukan tak ingin memberi Raffi anak. Aku pun ingin menjadi ibu. Tapi sampai sekarang belum ada yang tahu pasti masalahnya di siapa. Tapi mereka sudah memutuskan semuanya salahku. Siangnya, 2 lelaki asing datang. Sopir keluarga dan seorang petugas keamanan. Mereka diam-diam membawa koper dari kamarku, memasukkannya ke bagasi mobil. Aku mengejar mereka keluar rumah. Tunggu,
Jangan sentuh barang-barangku, saya belum setuju. Sopir itu hanya menunduk, tak berani bicara. Tapi Buramlah sudah berdiri di beranda dengan lengan terlipat. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, kamu harus ikut aturan. Jangan bikin malu. Nanti tetangga lihat kamu histeris, dikira kamu gila. Aku tak peduli lagi soal tetangga. Aku berlari ke kamar, merobek map perjanjian itu. Lembar demi lembar, ku tarik kasar hingga berserakan di lantai. Dadaku naik turun, napasku terburu. Aku nyaris kehilangan kendali. Dan saat itu juga, pintu kamarku dibuka keras-keras. Raffi berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, penuh kemarahan. Kamu kenapa sih? Susah banget diajak kerjasama. Kamu pikir ini keputusan mudah buat aku? Kalau memang sulit, kenapa Mas gak pernah coba perjuangin aku? Karena aku lelah sih ya. Kamu pikir aku tega? Aku cuma mau hidup yang normal. Ibu bilang, Dinda bisa bantu. Aku terdiam. Nama itu lagi, Dinda. Aku mendekatinya, menatap matanya lurus. Apa kamu mencintainya? Ia menunduk. Dan jawaban yang paling kutakuti akhirnya keluar dari mulutnya. Iya. Satu kata itu cukup untuk menghancurkan seluruh benteng pertahananku. Malamnya, aku dikurung di kamar. Pintu dikunci dari luar. Katanya agar aku tenang. Tapi aku tahu, mereka ingin aku menyerah agar esok pagi saat kapal datang, aku akan dibawa pergi tanpa perlawanan. Di kamar yang gelap, aku bersujud. Aku tak tahu harus berdoa seperti apa lagi. Tapi satu hal yang ku tahu adalah aku tidak akan membiarkan mereka menyingkirkanku begitu saja. Dan saat mataku mulai terpejam karena kelelahan menangis, suara sepatu berderap terdengar dari luar rumah. Disusul suara pintu depan dibuka keras-keras dan suara lelaki berat yang begitu akrab di telingaku. Mana Miskia? Buka pintunya sekarang juga. Aku tersentak. Itu suara Kak Rendra. Kakakku, Letkol Rendra, prajurit TNI AL. Sosok yang sudah bertahun-tahun bertugas di luar pulau. Sosok yang selama ini kusembunyikan dari mereka. Tanganku refleks menutup mulut tak percaya. Tubuhku gemetar. Di luar sana terdengar suara keributan, bentakan tegas, isak tangis, dan suara pintu kamarku akhirnya terbuka. Dek, kamu gak apa-apa? Sosok tinggi besar itu berdiri di hadapanku. Tegap, berwibawa, tapi matanya memerah menahan amarah. Aku hanya bisa menangis dan mengangguk lemah. Malam itu, rumah Buramlah bukan lagi tempat mereka merasa berkuasa. Karena satu demi satu, rahasia mereka mulai terbongkar dan kakakku datang tepat di saat mereka hendak membuangku. Kupikir aku sudah mati malam itu. Mati karena terlalu banyak menelan sakit yang tak pernah sempat kusembuhkan. Tapi nyatanya aku masih hidup. Nafasku masih ada. Karena satu suara, satu pelukan, satu keberanian yang akhirnya datang di saat aku sudah siap dibuang ke tempat sepi tanpa nama. Kak Rendra, abang tertuaku, Letkol TNI AL. Kakak yang sejak kecil melindungiku, tapi sudah bertahun-tahun tak kutemui. Sejak menikah, aku sengaja tak banyak mengabari, takut dianggap merepotkan. Ternyata, diamku selama ini membuatnya marah. Apa selama ini kamu hidup kayak begini, Dek? Kamu dikunci, dihina, mau dibuang. Kamu masih punya harga diri, kan? Aku hanya bisa menangis di pelukannya. Sementara itu, suasana ruang tengah berubah mencekam. Buramlah terlihat panik, wajahnya tak lagi garang. Raffi berdiri kaku. Sementara Dinda, yang datang kembali malam itu, berusaha tetap tenang.
dengan senyum palsu yang mulai retak. "Bapak ini siapa sih? Datang-datang langsung marah-marah. Ini rumah kami," bentak Bu Ramlah. Tapi Kak Rendra langsung menunjukkan kartu identitas militernya. Satu lambaian tangannya membuat 2 anggota berseragam yang menunggu di luar langsung masuk. "Saya kakak kandung Miskiah, dan saya datang bukan untuk basa-basi. Saya datang karena adik saya diperlakukan lebih hina dari binatang." "Itu urusan rumah tangga kami, bukan urusan militer." Mencoba melawan. Tapi sorot mata Kak Rendra tak gentar sedikit pun. "Kamu pikir hukum hanya berlaku di medan perang? Mengurung istri sendiri, merencanakan pengusian, manipulasi dokumen, semua itu kejahatan rumah tangga yang bisa diproses. Jangan pikir karena dia perempuan dan diam, kalian bisa seenaknya." Semua terdiam. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah ini, aku melihat Bu Ramlah kehilangan kata-kata. "Batak tidak tahu apa-apa. Miskiah itu mandul. Sudah 2 tahun lebih anak saya menderita karena dia," bentak Bu Ramlah akhirnya meledak. Kakakku menoleh ke arahku. "Kalian pernah periksa bareng ke dokter?" tanyanya padaku. Aku menggeleng. "Belum pernah. Mereka tak pernah mau." Kak Rendra menghela nafas panjang, lalu menatap Raffi dengan tajam. "Jadi kalian menghukum tanpa bukti, mengusir adik saya karena asumsi, dan kamu, Raffi, suami macam apa kamu ini?" Raffi menunduk tapi tidak menjawab. "Masalah rumah tangga jangan dibesar-besarkan, Pak," ujar Dinda mencoba ikut campur. "Kalau memang tak cocok ya pisah baik-baik saja, gak perlu bawa tentara segala." Kakakku menoleh pelan padanya. "Kamu siapa?" Dinda tersenyum kecil. "Saya calon istri Raffi." Aku tercekat. Kata-kata itu diucapkan dengan mudah, tanpa malu, di hadapanku. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaanku. Kak Rendra melangkah pelan, lalu meletakkan map di atas meja. Ia membuka lembarannya satu persatu. Saya sudah kumpulkan cukup bukti. Ada rekaman pembicaraan Bu Ramlah dengan seseorang tentang rencana membuang adik saya. Ada transaksi mencurigakan antara Dinda dan Raffi. Dan ada saksi dari pengurus kapal yang dikontrak diam-diam untuk mengantar Miskiah ke pulau tanpa penghuni. Bu Ramlah tersentak. Itu fitnah." Tapi suara salah satu anggota TNI yang menyertai Kak Endra terdengar tegas. "Ibu dan anak ibu akan kami bawa untuk diperiksa lebih lanjut. Ada unsur tekanan psikologis dan persekongkolan untuk pengusiran tidak manusiawi terhadap korban." Tanganku gemetar. Semuanya terasa seperti mimpi. Aku mencoba berdiri. Tapi Kak Rendra langsung menggenggam tanganku erat. "Kamu gak sendiri lagi, Dek. Kamu gak akan dibungkam. Aku yang akan berdiri untukmu." Malam itu, Raffi, Bu Ramlah dan Dinda dibawa keluar dari rumah. Tidak dengan hormat, tapi dengan kepala tertunduk dan wajah yang kehilangan keangkuhan. Aku berdiri di teras, menatap mobil dinas yang perlahan pergi. Hujan mulai turun pelan, membasahi tanah, membasahi luka-luka yang selama ini kutahan sendiri. Tapi kali ini aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku merasa bebas. Bebas dari ketakutan, bebas dari penindasan, dan mungkin untuk pertama kalinya aku melihat seberkas harapan di ujung luka. Kupikir aku sudah mati malam itu. Mati karena terlalu banyak menelan sakit yang tak pernah sempat kusembuhkan. Tapi nyatanya, aku masih hidup, nafasku masih ada. Karena satu suara, satu pelukan, satu keberanian yang akhirnya datang
Di saat aku sudah siap dibuang ke tempat sepi tanpa nama. Kak Rendra, abang tertuaku, Letkol TNI AL. Kakak yang sejak kecil melindungiku, tapi sudah bertahun-tahun tak kutemui. Sejak menikah, aku sengaja tak banyak mengabari, takut dianggap merepotkan. Ternyata, diamku selama ini membuatnya marah. Apa selama ini kamu hidup kayak begini, Dek? Kamu dikunci, dihina, mau dibuang. Kamu masih punya harga diri kan? Aku hanya bisa menangis di pelukannya. Sementara itu, suasana ruang tengah berubah mencekam. Bu Ramlah terlihat panik. Wajahnya tak lagi garang. Raffi berdiri kaku. Sementara Dinda yang datang kembali malam itu berusaha tetap tenang dengan senyum palsu yang mulai retak. Bapak ini siapa sih? Datang-datang langsung marah-marah. Ini rumah kami, bentak Bu Ramlah. Tapi Kak Rendra langsung menunjukkan kartu identitas militernya. Satu lambaian tangannya membuat dua anggota berseragam yang menunggu di luar langsung masuk. Saya kakak kandung Miskiah, dan saya datang bukan untuk basa-basi. Saya datang karena adik saya diperlakukan lebih hina dari binatang. Itu urusan rumah tangga kami, bukan urusan militer. Raffi mencoba melawan, tapi sorot mata Kak Rendra tak gentar sedikit pun. Kamu pikir hukum hanya berlaku di medan perang? Mengurung istri sendiri, merencanakan pengusiran, manipulasi dokumen, semua itu kejahatan rumah tangga yang bisa diproses. Jangan pikir karena dia perempuan dan diam, kalian bisa seenaknya. Semua terdiam. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah ini, aku melihat Bu Ramlah kehilangan kata-kata. Bapak tidak tahu apa-apa. Miskiah itu mandul. Sudah 2 tahun lebih anak saya menderita karena dia. Bu Ramlah akhirnya meledak. Kak Rendra menoleh ke arahku. Kalian pernah periksa bareng ke dokter? Tanyanya padaku. Aku menggeleng. Belum pernah. Mereka tak pernah mau. Kak Rendra menghela nafas panjang, lalu menatap Raffi dengan tajam. Jadi kalian menghukum tanpa bukti, mengusir adik saya karena asumsi. Dan kamu Raffi, suami macam apa kamu ini? Raffi menunduk, tapi tidak menjawab. Masalah rumah tangga jangan dibesar-besarkan, Pak, ujar Dinda, mencoba ikut campur. Kalau memang tak cocok ya pisah baik-baik saja, gak perlu bawa tentara segala. Kakakku menoleh pelan padanya. Kamu siapa? Dinda tersenyum kecil. Saya calon istri Raffi. Aku tercekat. Kata-kata itu diucapkan dengan mudah, tanpa malu di hadapanku. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaanku. Kak Rendra melangkah pelan lalu meletakkan map di atas meja. Ia membuka lembarannya satu persatu. Saya sudah kumpulkan cukup bukti. Ada rekaman pembicaraan Bu Ramlah dengan seseorang tentang rencana membuang adik saya. Ada transaksi mencurigakan antara Dinda dan Raffi. Dan ada saksi dari pengurus kapal yang dikontrak diam-diam untuk mengantar Miskiah ke pulau tak berpenghuni. Bu Ramlah tersentak. Itu fitnah! Tapi suara salah satu anggota TNI yang menyertai Kak Rendra terdengar tegas. Ibu dan anak ibu akan kami bawa untuk diperiksa lebih lanjut. Ada unsur tekanan psikologis dan persekongkolan untuk pengusiran tidak kemanusiawan terhadap korban. Tanganku gemetar. Semuanya terasa seperti mimpi. Aku mencoba berdiri, tapi Kak Rendra langsung menggenggam tanganku erat. Kamu gak sendiri lagi, Dek. Kamu gak akan dibungkam. Aku yang akan berdiri untukmu. Malam itu, Raffi, Bu Ramlah, dan Dinda dibawa keluar dari rumah. Tidak dengan hormat, tapi dengan kepala tertunduk dan wajah yang kehilangan keangkuhan. Aku berdiri di teras, menatap mobil dinas yang perlahan pergi. Hujan mulai turun pelan, membasahi tanah, membasahi luka-luka yang selama ini kutahan sendiri. Tapi kali ini aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku merasa bebas. Bebas dari ketakutan, bebas dari penindasan, dan mungkin untuk pertama kalinya aku melihat seberkas harapan di ujung luka. Hari itu,
Untuk pertama kalinya, aku duduk di ruang sidang, bukan sebagai terdakwa, bukan pula sebagai penonton tak bersuara, tapi sebagai saksi korban. Dan rasanya begitu asing. Pagi itu, aku mengenakan baju sederhana berwarna krem. Kak Rendra menyarankan agar aku tetap tampil apa adanya. "Kamu bukan penjahat," katanya. "Kamu cuma terlalu lama diam." Ruang sidang dipenuhi wajah-wajah tegang. Raffi duduk di pojok kiri bersama pengacaranya. Di sampingnya, Bu Ramlah duduk dengan wajah kaku, mulutnya tak lagi cerewet seperti biasanya. Dan di sebelah mereka, Dinda dengan wajah pucat jauh dari sosok cantik yang dulu datang dengan keangkuhan. Jaksa membacakan satu persatu bukti yang diserahkan tim penyidik. Surat pengasingan palsu dibuat tanpa persetujuan korban. Rekaman suara rencana pengusiran oleh ibu mertua dan suami. Transaksi uang dalam jumlah besar dari rekening Dinda ke rekening Raffi. Serta rekam medis dari rumah sakit militer yang membuktikan bahwa korban tidak mandul. Aku menunduk pelan saat bukti terakhir dibacakan. Mataku panas, air mataku mengalir pelan. Ya, beberapa hari setelah Kak Rendra menyelamatkanku, beliau membawaku ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Dan hasilnya, aku sehat, rahimku subur, tak ada masalah. Justru indikasi awal menunjukkan kemungkinan masalah ada pada Raffi. Selama ini aku menanggung tuduhan, hinaan, bahkan pengusiran. Karena sebuah asumsi yang tak pernah dibuktikan. Mereka semua hanya butuh kambing hitam, dan aku yang mereka pilih. Hakim menatap Raffi tajam. "Saudara Raffi, apakah benar saudara tidak pernah menjalani pemeriksaan medis apapun sebelum menuduh istri Anda tidak subur?" Raffi terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia menunduk dengan wajah benar-benar hancur. Saya terlalu percaya omongan ibu. Saya salah. Kata-kata itu seharusnya jadi pembelaan, tapi rasanya hambar. Karena luka yang sudah mereka tanam terlalu dalam. Bu Ramlah berdiri dengan suara meninggi. "Saya orang tua, saya cuma ingin yang terbaik buat anak saya. Miskia itu cuma numpang hidup, tak berguna." Keputusan terbaik seorang ibu tak pernah menghancurkan anak orang lain, Bu, jawab hakim. Lalu hakim melanjutkan. Pengadilan memutuskan untuk memproses hukum atas percobaan pengusiran paksa terhadap korban, dugaan kekerasan psikis dalam rumah tangga, serta transaksi mencurigakan antara Dinda dan terdakwa Raffi. Tersangka akan ditahan untuk pemeriksaan lanjutan. Tanganku gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan kelegaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Saat mereka digiring keluar oleh petugas, aku hanya berdiri diam. Tidak menatap mereka dengan kebencian, tidak juga dengan kepuasan, tapi dengan doa lirih dari hati yang selama ini nyaris padam. Semoga ini membuat kalian sadar bahwa hati manusia bukan mainan. Kak Rendra menggenggam bahuku erat dari belakang. "Kamu sudah menang, Dek, dengan cara yang paling terhormat." Di luar gedung pengadilan, langit mendung tapi angin terasa hangat. Beberapa wartawan sempat mengabadikan momen ini. Aku tidak ingin terkenal, aku hanya ingin hidup tenang. Tapi kisahku sudah terlanjur didengar banyak orang. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke rumah orang tuaku di desa. Sore itu, aku duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Sepi, tenang, tapi hatiku tak lagi kosong. Aku sudah melewati badai, dan aku masih hidup. Lalu, tanpa kuduga, Kak Rendra duduk di sampingku sambil menyodorkan sebuah kertas. "Apa ini?" tanyaku. Ia tersenyum kecil.
Surat rekomendasi untuk beasiswa pelatihan kewirausahaan perempuan dari TNI AL. Nama kamu sudah saya daftarkan. Aku menatapnya terkejut. Kenapa? Karena kamu terlalu kuat untuk sekedar duduk diam menunggu dicintai. Sekarang, saatnya kamu yang bangkit dan mencintai dirimu sendiri. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang benar-benar jujur, tulus, dan bebas. Sudah 2 bulan sejak hari pengadilan itu. Dan sejak hari itu juga, hidupku berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tapi karena aku akhirnya berdiri, bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk melangkah. Pagi-pagi, aku terbiasa bangun sebelum matahari muncul, menyapu halaman rumah orang tuaku di desa, lalu bergegas ke balai pelatihan. Kak Rendra mendaftarkanku dalam program pemberdayaan perempuan binaan TNI AL. Awalnya aku ragu, aku bahkan takut bertemu orang baru. Tapi perlahan, aku mulai menikmati setiap langkah kecil menuju versi diriku yang baru. Di sana, aku belajar banyak hal. Cara mengelola usaha kecil, cara berbicara dengan percaya diri, bahkan cara mencintai diri sendiri lewat sesi konseling. Tak sedikit perempuan di sana yang juga pernah mengalami luka seperti aku. Ada yang ditinggal, dihina, dipukul, bahkan dibakar harga dirinya oleh orang-orang terdekat. Tapi kami semua punya satu kesamaan. Kami masih hidup. Dan kami memilih untuk bangkit. Suatu hari, instruktur pelatihan meminta kami berdiri di depan kelas dan menceritakan alasan kami ikut program ini. Aku sempat menolak, tapi akhirnya aku melangkah ke depan dengan tangan gemetar. Nama saya Miskiah, kataku pelan. Dulu saya tinggal di rumah besar, tapi hati saya dikurung dalam ruangan sempit. Saya diperlakukan seperti beban karena tidak bisa memberi anak. Saya bahkan hampir dibuang ke pulau seperti barang tak berguna. Semua mata menatapku. Hening. Tapi saya diselamatkan oleh seseorang yang percaya saya berharga. Kakak saya. Dan untuk pertama kalinya, saya percaya juga. Suaraku bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku merasa bebas. Setelah sesi itu, banyak peserta menghampiriku. Mereka tak bersimpati karena kasihan. Mereka menghormatiku karena aku berani. Dan itu membuatku menangis semalaman. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Beberapa minggu kemudian, aku membuka kios kecil di pasar desa. Modal awalnya dari program pelatihan. Aku menjual kue-kue buatan tangan, dibantu ibu kandungku yang kini menatapku dengan bangga, bukan iba. Namaku mulai dikenal. Banyak ibu-ibu yang sengaja mampir hanya untuk membeli kue sambil bercerita tentang hidup mereka. Hidupku tak mewah, tapi aku tak lagi merasa sendirian. Aku tidak butuh gelar istri untuk merasa berharga. Aku tidak perlu status menantu untuk dianggap berarti. Suatu sore, saat kiosku hampir tutup, seorang pria tua datang menghampiri. Tangannya gemetar membawa surat. "Neng, ini surat panggilan dari pengadilan. Saya tukang anter. Katanya penting." Aku menerima surat itu dengan hati berdegup. Isinya apa? Sidang perceraian resmi dari Raffi. Aku menghela napas panjang. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya semuanya akan benar-benar selesai. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri sidang itu dengan kepala tegak. Raffi hadir, duduk di ujung ruangan. Kali ini wajahnya tak lagi sombong. Tak ada Dinda di sampingnya. Konon hubungan mereka tak bertahan lama sejak kasus itu mencuat ke publik dan nama Dinda menjadi bahan gosip murahan. Hakim bertanya, apakah aku ingin melanjutkan rumah tangga? Aku menjawab dengan tenang. Tidak, Yang Mulia. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak ingin kembali. Satu kalimat sederhana itu mengakhiri semuanya. Sepulang dari sidang,
Aku duduk di atas perahu kecil yang menyeberang sungai menuju pasar. Angin sore meniup rambutku pelan. Langit berwarna jingga. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak merasa kehilangan. Justru sebaliknya, aku ngerasa pulih. Bukan karena waktu, tapi karena aku berhenti menunggu siapapun menyelamatkan diriku. Aku menyelamatkan diriku sendiri, dan itu cukup. Nama yang dulu mereka ejek sebagai mandul, beban, dan tak berguna, kini mulai terdengar di pasar-pasar. Disebut oleh mulut-mulut yang dulu suka mencibir. Nama itu bukan lagi bahan hinaan, tapi mulai jadi simbol semangat. Miskiah. Bisnisku kecil, tapi berkembang. Berawal dari kue basah dan camilan tradisional, lalu bertambah menjadi pesanan nasi kotak dan hampers untuk acara-acara. Aku tidak membuka cabang besar, tidak pula menjadi orang kaya raya. Tapi satu hal yang pasti, aku mandiri. Setiap pagi, kiosku selalu ramai. Ibu-ibu datang tak hanya untuk belanja, tapi juga untuk bercerita tentang suami yang mulai berubah, tentang anak-anak yang rewel, tentang rasa lelah yang tak bisa diucap. Dan aku mendengarkan semuanya sambil membungkus kue. Kadang aku tersenyum sendiri. Dulu aku mencari tempat untuk bicara, dan tak ada yang mau mendengarkan. Sekarang, aku yang menjadi telinga. Kak Renda sesekali datang menjenguk. Kadang dengan mobil dinas, kadang menyamar dengan motor pinjaman. Ia bangga padaku, dan aku pun kini bangga menjadi adiknya. "Kamu gak butuh baju dinas untuk kelihatan kuat sih ya," katanya suatu kali. "Orang-orang melihat kamu sebagai panutan, bukan karena pangkat, tapi karena keteguhan." Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Satu sore yang tak kusangka, aku melihat sosok yang sudah lama tidak kutemui berdiri di seberang pasar. Ia berdiri canggung seperti ingin mendekat, tapi takut. Raffi. Ia tampak lebih kurus, wajahnya letih. Tak ada lagi aroma parfum mahal atau pakaian rapi. Aku tidak kaget, aku hanya menatapnya dari jauh. Dan ketika akhirnya ia mendekat, aku tetap diam di tempat. "Siah, aku cuma mau bilang, aku menyesal." Aku mengangguk. Aku tahu. Ia menunduk. "Kamu luar biasa." Aku menyenyum kecil. "Sayangnya, kamu baru menyadarinya saat semua sudah selesai." Tak ada dendam, tak ada marah. Aku tak butuh permintaan maaf untuk bisa hidup, karena aku sudah melepaskannya bersama luka yang dulu menyiksaku. Kabar tentangku perlahan menyebar, dari pasar kecil hingga ke balai desa. Aku diminta menjadi narasumber dalam pelatihan perempuan mandiri. Bahkan ibu kepala desa mengajakku duduk bersama, membahas program koperasi. Lucunya, ibu kepala desa itu ternyata dulu teman arisan Bu Ramlah, perempuan yang dulu sering menghinaku diam-diam. Suatu hari, aku diminta menjadi pembicara dalam acara Hari Perempuan Nasional tingkat kabupaten. Aku nyaris menolak, tapi ketika kulihat kaca dan kulihat wajahku, perempuan yang tak lagi takut, aku mengangguk. Hari itu aku berdiri di atas panggung kecil dengan ratusan pasang mata memandangku. Dan aku mulai bercerita, bukan untuk membuat orang menangis, tapi agar mereka tahu bahwa luka bisa sembuh, dan orang yang paling diremehkan bisa berdiri paling tegak. Dulu aku dikurung karena dianggap tidak sempurna, tapi ternyata kekuatan sejati tidak lahir dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk bertahan. Tepuk tangan menggema, tapi bukan itu yang membuatku menangis. Yang membuatku menangis adalah aku tidak lagi merasa kecil. Sore itu, saat aku pulang ke rumah kecilku, aku menatap langit yang mulai jingga. Hidupku memang tak kembali seperti dulu, tapi aku tak ingin kembali. Aku ingin terus berjalan, dengan kepala tegak, dengan hati yang utuh. Dengan nama yang dulu dicibir, tapi kini disebut dengan hormat. Miskiah.